Jamin salim malam mutakin malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak panjang agak lebar yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan sampai detik ini yang masih kita rasakan luar biasa. Bahkan kita diperjumpakan dengan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Berarti sudah kita meninggalkan tahun yang telah lalu 1446 Hijriah. Akan tetapi ini menjadi momentum muhasabah kita. Kenapa begitu? Karena yang namanya tahun Hijriah berarti mempunyai makna pindah, melangkah, hijrah. Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan tahun baru Hijriah yang diawali dengan hari yang agung dan mulia, kemarin hari Jumat. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hijrah dari mungkin tahun-tahun yang telah lalu yang kita lewati, hari-hari yang kita lewati, bulan-bulan yang kita lewati. Banyak kekurangan kita, banyak kekhilafan kita, bahkan banyak kemaksiatan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah masih izinkan kita dengan nikmatnya berjumpa dengan tahun baru ini, bahkan kita sudah masuk di tahun baru ini, maka kita harus ikuti hijrah seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi kita cintai diri kita yang tahun-tahun telah lalu mungkin banyak kurangnya. Sekarang kita semangati diri kita untuk memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita agar kita bisa menjadi manusia-manusia di tahun ini, 1 tahun ke depan menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang telah lalu. Karena kata Nabi Muhammad, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan kita dengan duduknya begini Allah jadikan kita lebih baik. Amin. Dari tahun-tahun yang telah lalu yang kita lewati. Amin. Cuma ini saya jadi grogi, banyak banget ini jemaah. Semakin hari semakin luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak jemaah semakin berkah buat kita. Amin. Kita dan masjid kita ramai dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan memotivasi kita bertambah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan pertama dari tahun Hijriah merupakan bulan yang istimewa. Kenapa dijadikan bulan yang istimewa? Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah istimewakan, salah satunya bulan pertama dari tahun Hijriah, yakni bulan Muharram. Kenapa begitu? Karena kita mau buka lembaran baru, sehingga Allah berikan keistimewaan, kebaikan, lipat gandaan pahala dari amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini, memuliakan bulan Muharram agar apa? 11 bulan ke depan yang akan kita lalui menjadi baik dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertambah meningkat amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dipancing itu dengan apa keistimewaan. Kemarin di majelis musyawarah sudah saya jelaskan sedikit daripada keistimewaan yang luar biasa. Jangankan kita sudah masuk di bulan Muharram, baru kita nyambut bulan Muharram, tahun baru Hijriah, awal bulan tahun baru Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa. Dengan apa? Jikalau kita itu melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, barang siapa orang yang berpuasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan puasa di hari pertama tadi dari bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala wa ja'alallahu lahu kafaratan 50 sanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sunnah 2 hari tersebut, yakni hari terakhir bulan Dzulhijjah dan pertama dari bulan Muharram, Allah jadikan penembus dosa kita 50 tahun lamanya. Masya Allah. Kira-kira kemarin kita puasa apa kagak? Tadi puasa lagi. Kemarin yang dapat dipraktekin kemarin tuh dapat ilmu di musyawarah, minum susunya doang. Minum susu. Itu enak.
Itu dia dipancing. Agar apa? Agar kita sebetulnya jangan ingat nilai-nilai pahala yang Allah lipat gandakan, keistimewaan yang Allah berikan, tetapi menambah semangat kita untuk ibadah. Kalau hitung-hitungan pahala mah kita nggak bisa apa-apa. Orang sholat aja kita banyak yang kagak khusyuk. Jangan pakai sholat, bahkan kita tinggalin ibadah. Padahal udah kemarin dibilang jelas kok, satu kali kita ninggalin sholat subuh aja seperti kita udah ditertulis nama kita di dalam neraka 6.000 tahun lamanya. Dari akhir balik sampai hari ini berapa sholat subuh yang sudah kita tinggal? Itu baru sholat subuh, belum sholat zuhurnya. Kalau ninggalin satu kali sholat zuhur, satu kali sholat zuhur ditulis dosanya seperti membunuh 1.000 umat Islam. Masya Allah, kita berapa banyak sholat zuhur yang kita tinggalin? Makanya Allah pancing itu dengan apa? Dengan keistimewaan nyambut bulan Muharram dan masuk bulan Muharram. Bahkan barang siapa orang yang berpuasa ketika masuk awal bulan Muharram ini, tahun baru Hijriah, Allah Subhanahu wa taala ampunin dosanya setahun ke depan, setahun ke belakang. Ya Allah, enak banget kita mau jadi umat Nabi Muhammad. Begitu. Makanya jadi perhatian buat kita nih. Kenapa begitu? Kita udah masuk tahun baru, bukan karena tahun barunya kita, tetapi nikmat Allah yang Allah kasih. Berarti Allah masih memberikan umur yang panjang. Amin. Allah masih mencinta sama kita agar kita itu lebih memperbaiki diri kita sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kita memperbaiki diri? Kapan lagi? Sedangkan kita tahu bahwasanya yang namanya ajal, kematian, gak ada yang tahu kapan kita akan berakhir kehidupan kita di alam dunia. Makanya ketika Allah sudah memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan tahun baru, kemudian jumpa lagi dengan tahun selanjutnya, berarti Allah tuh menginginkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang setiap waktu, setiap saat untuk memperbaiki diri kita agar ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik dan mulia. Amin. Makanya tadi dalam ayat Al-Qur'an, wa ma ja'alna li basyarin minal qablikal khuld, dan kami tidak menjadikan seorang manusia kehidupannya kekal abadi sebelum kamu, wahai Muhammad. Afa in mitta fahumul khalidun, maka jika engkau meninggal dunia Muhammad, apakah mereka akan abadi? Lalu dalam ayat selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bahkan dalam Al-Quran lain dijelaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal datang enggak bisa ditunda-tunda, enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin. Makanya kita diuji keimanan kita. Ini ada majlis taklim sebagai sarana agar ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, sarana yang paling gampang untuk mencapai husnul khotimah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita alhamdulillah jadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ayo di bulan Muharram, ayo kita amalin itu yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh guru-guru kita, para alim ulama kita, para pewaris-pewarisnya para nabi. Dengan apa? Memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita pengen mulia dunia wal akhirah, maka muliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.